Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Waalaikumsalam Bunda? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu kembali bersama saya Bu Nurmalia. Dan hari ini kita mau berbincang-bincang dengan salah satu wali murid SD Islam Rumah Cerdas Malang. Hari ini kita sudah bersama Mama Humaira. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. Alhamdulillah baik, tetap semangat, harus gitu kan kata anak-anak. Iya dong, semangat luar biasa. Rumah cerdas, soleh, Berkarakter. Sampai ke bawah, sampai rumah. Iya Mah, hari ini kita mau bincang-bincang nih Mah tentang rumah cerdas dan juga tips-tips rahasia Mama saat mendampingi Ananda di rumah. Masya Allah, Masya boleh Allah. banget. Jadi ini Banget kita ya, Ma? judulnya sharing aja Sharing, ya, Ma. Sharing bukan ya, saling Ma? mengajarin kan, sharing ilmu aja. Oke, betul Mah. Baik, hari ini kita mau bicara tentang dari rumah cerdas dulu Bang. Rumah cerdas dulu. Boleh. Pendapat Mama tentang rumah cerdas itu bagaimana sih? Pendapat saya tentang rumah cerdas, satu kata mungkin ya. Masya Allah gitu. Iya, karena saya punya 5 anak, tapi yang udah sekolah kan ada 3. Jadi saya memang udah pernah memasukkan anak saya di sekolah-sekolah sebelumnya selain di rumah cerdas. Makanya di sini saya bisa ada penilaian sendiri gitu ya. Jadi saya sebenarnya ini bukan pengen lebih menjelaskan secara detail bagaimana sistemnya rumah cerdas ya. Ini saya kemukakan mungkin dari hasil yang benar-benar tampak dari anak saya ketika di rumah. Perbedaan yang paling simpel. Rumah cerdas ini benar-benar bisa membuat anak saya yang awalnya itu seperti sulit untuk belum bisa mandiri, tapi mereka kembali ke rumah itu bisa membawa kemandirian. Nah, itu satu poin yang memang benar-benar dari dulu saya kejar. Dan ini Ada dampaknya ya, Ma? banget. Wah. Banget. Jadi yang paling saya rasakan itu. Ada yang unik nggak sih Mah perbedaan? Karena tadi Mama sudah menyebutkan pernah di sekolah yang lain. Kalau di rumah cerdas ini ada yang unik nggak sih yang membedakan rumah cerdas dengan sekolah yang lain? Mungkin dari cara mendidik gurunya atau dari sisi yang lain? Yang paling mencolok ya, yang paling saya merasakan perbedaannya itu adalah ketika raport. Ketika menerima raport. Rapotan ya, Ma? Iya, Sampai karena malam ya, sampai malam panjang ya. harus 1 tahun ini waktu saya harus duduk di depan guru gitu kan. Masya Allah. Kalau di sekolah-sekolah yang sebelumnya ketika terima raport ya udah mungkin singkat aja kan ya, bergilir terima raport, oh iya secara singkat lihat ulasan dari gurunya di raport seperti apa, oke udah selesai. Tapi kalau di sini baru saya tahu, oh ternyata anak saya di rumah cerdas ada 2. Jadi satu anak perlu kurang lebih 1 jam untuk mendapatkan report dan penjelasan secara langsung dari bundanya gitu kan. Jadi untuk 2 anak saya membutuhkan ekstra waktu sekitar 2 jam ya. untuk benar-benar menyimak. Jadi Masya Allah luar biasa lah. Apalagi saat PTS ya, Ma? Nah, Iya, PTS. Semua yang dibahas dari perkembangannya ya, Ma. Masya Allah. Iya, betul. Nah itu yang paling mencolok sih. Kalau dampak sendiri Mah yang Mama rasakan dari aktivitas sekolah Ananda kan setiap hari tuh full day tuh Mah. Dari pagi sampai sore. Kira-kira apa yang Mama rasakan perubahan mungkin dalam diri Ananda? Iya, justru dengan adanya sistem belajar full day ini, saya merasa anak saya bisa lebih maksimal waktunya itu digunakan kepada sesuatu yang lebih produktif. Karena dulu ya, pernah waktu pandemi saya mengalami di mana anak saya itu full day memang belajar di rumah bersama dengan saya. Dan juga ada guru tapi online. Itu pun ternyata Masya Allah ya, untuk menghandle anak belajar itu ternyata bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika anak saya bisa menjalani sekolah full day di rumah cerdas, dan ternyata mereka itu pulang ke rumah nggak cuman di sana mungkin senang-senang kayak gitu, tapi mereka secara akademis itu terasah, kemudian mereka secara kemandirian juga di sana terasah. Bahkan anak saya 2, ini memang punya 2 karakter yang berbeda. Secara kecerdasan sudah berbeda dan tantangan untuk pembelajaran mereka memang berbeda. Jadi anak saya yang pertama ini dulu itu agak lumayan ekstra tidak mudah menghafal. Yang satunya sangat mudah menghafal, tapi dia suka moody dan membutuhkan suasana yang senang untuk dia bisa benar-benar enjoy menghafal. Yang satunya ini memang dia nggak mudah menghafal. Sampai saya pakai metode apa aja, sampai pernah ikut private ke salah satu ustadz. Surat, dulu pernah bilang surat, saya tanya ya, kamu belajar surat apa hafalannya gitu. Saya belajar surat As-Somad.
As-Somad. gitu katanya. As-Somad, emang ya ada, saya cari surat As-Somad apa ada gitu kan di Al-Qur'an. Ternyata Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. dia bilang surat As-Somad. Kemudian saya coba review dia, coba mama pengen dengerin bacaan kamu surat Al-Fatihah dulu kayak gitu. Surat Al-Fatihah untuk dia belajar itu lama sekali. Jadi kayak nggak tahu ya, dia tidak bisa merekam. Mungkin dengan sistem belajar itu ternyata memang berpengaruh. Dan ketika saya masukkan ke Rumah Cerdas Tifin, anak saya tiba-tiba nggak cuman Al-Fatihah loh yang hafal. Ternyata sekarang udah upgrade, udah terus nambah. Iya, itu yang paling saya rasakan, alhamdulillah. Masya Allah. Itu full day-nya ternyata ada efek positif ya Ma, perkembangan anaknya. Perkembangannya. Kalau selain full day kan di sekolah itu small class ya Ma? Ya, small class, yes. Itu gimana Ma pendapat Mama Nah, tentang ini kan full day kemudian small class di era zaman saat ini tuh gimana Ma menurut Mama? Iya, small class kalau menurut saya ini jadi kayak semi private class, dan ini kalau menurut saya lebih efektif. Oh iya, Lebih efektif. Saya pernah masukkan anak saya di sekolah yang dalam satu kelas itu lebih dari 30. Nah, saya pantau perkembangan dia. Saya tanya kalau di rumah, kamu contoh nih bahasa Inggris ya, kamu udah, saya lihat di bukunya udah ada materi ini, tapi ketika saya tes di rumah, bahkan untuk vocabulary yang simple itu aja dia nggak nyambung. Nah, artinya apa ya? Mungkin ketika sekolah di murid yang memang terlalu banyak, akhirnya fokus guru ke banyak orang, dan mungkin anak juga akhirnya dengan ruangan yang terlalu banyak murid, mereka itu kadang kan nggak mungkin kan, namanya anak di suasana pembelajaran itu semuanya keep silent, duduk manis mendengarkan gurunya, itu kayaknya so impossible. Jadi ada yang mungkin suka ngomong, mainan, jawil-jawil teman, mungkin dia juga kadang kena impact dari teman-teman yang kayak gitu, akhirnya fokus dia terpecah, dan imbasnya dia juga nggak bisa menyerap ilmunya secara maksimal. Nah gitu. Tapi kalau di sini di Rumah Cerdas dengan small class ini, akhirnya gurunya juga lebih fokus, anak pun akhirnya juga bisa lebih fokus, diperhatikan lebih lah sama gurunya, seperti itu. Berarti Mama sepakat dong nih ya dengan program pendidikan karakter di Rumah Cerdas? Sangat sepakat. So, yuk sekolah di Rumah Cerdas. Iya, mungkin ada rekomendasi untuk ayah bunda di luar sana. Iya, jadi untuk ayah bunda yang mungkin saat ini memiliki anak yang udah masuk mulai dari KB ya, taraf usia yang memang sudah siap untuk masuk di KB, sampai saat ini sampai SD aja ya bunda ya, dan masih bingung nih kira-kira belum menemukan sekolah yang tepat, aduh di mana ya kayak gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya merekomendasikan Rumah Cerdas Tifin sebagai tempat dan wadah untuk bisa mendidik Ananda semuanya. Jadi tidak hanya secara akademis, di sini Ananda akan dilatih secara kemandirian, kemudian secara akhlak, kemudian secara ilmu agamanya juga yang pastinya ya, karena di sini memang berbasisnya memang sekolah Islami juga. Dan yang paling penting di sini adalah metode yang digunakan oleh para pengajar di Rumah Tifin. Mereka tidak hanya mengajar anak itu disamakan antara satu anak dengan yang lain, tapi karena di sini memang sudah dimulai dari awal masuk, semua anak sudah dites mesin kecerdasannya yang paling dominan yang mana. Nah, disitulah akhirnya membuat para guru mendidik anak-anak itu sesuai dengan potensi yang paling besar yang dimiliki anak. Akhirnya anak juga akan lebih berkembang dengan maksimal di Rumah Cerdas Tifin, seperti itu. Ya, sekolah di Rumah Cerdas Malang ya. Ya, Rumah Cerdas recommended banget. Mengetahui bagaimana pola perkembangan Ananda ya. Iya, betul. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu mungkin sama ayah bunda di rumah mah. Kita mau bicarakan tentang gimana sih tips-tips Mama saat mendampingi Ananda Humaira ya, saat menghafal Al-Quran, karena di Ananda Humaira ini salah satu siswa yang sangat cepat proses menghafalnya. Tidak hanya menghafal tetapi juga tajwid dan makhrajnya sudah sangat baik gitu Mak. Itu gimana Ma? Mungkin bisa sharing tips-tips Mama mungkin saat mengandung Ananda, mungkin apa yang dilakukan Mama supaya bisa diambil tipsnya bersama. Oke. Jadi kalau ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya, Humaira ini memang salah satu anak saya yang memang mulai dari kecil, itu mulai dari dia baru lahir itu memang sudah tampak potensinya dia. Makanya yang saya lakukan yang pertama ketika dia lahir, saya pertama memberikan dia nama, makanya kan Hafidah kan.
Hafidzah Humaira Zahra, karena memang saya tuh punya obsesi dan impian, saya pengen banget Humaira ini menjadi seorang hafidzah. Nah, jadi step yang pertama saya lakukan adalah memilih nama dulu. Nama adalah doa. Nama adalah doa. Kemudian waktu di kandungan saya banyak memberikan stimulasi dengan memutarkan murotal kayak gitu kan. Jadi mulai dari kandungan dia udah sering mendengarkan itu. Kemudian ketika dia udah lahir, waktu Ananda masih belum sekolah di sekolah rumah cerdas, saya punya Apa itu, Mbak, mulainya? mulai usia dia udah mulai bicara itu dia kan, karena saya kan udah ada program dengan kakaknya, jadi dia itu ngikut. Memang waktu dia belum bisa bicara pun dia ngikut program. Kayak saya di rumah kita ada program ngaji itu setiap setelah maghrib, jadi baca secara bergilir satu ayat gitu kan. Saya satu ayat selesai, kakaknya, kemudian Humaira. Dan Humaira dulu waktu masih belum masuk di rumah cerdas Steven dan dia belum masuk ke TPI, dia itu udah ikut nyimak. Oh, nyimak ya, Langsung mendengar ya, Mas, sering mendengar gitu. Menyimak, terus dia belajar waktu itu yang huruf hijaiyah singkat, tapi dia cuma sebentar. Dan dia langsung ikut membaca Al-Quran, walaupun dia itu belum tahu tajwid, belum apa, tapi dia tuh sudah terbiasa untuk melihat itu dan mengikuti, menyimak ya, mendengarkan kita ngaji. Akhirnya dia terbiasa, dan ketika dia sekolah di rumah cerdas, saya juga kaget gitu loh dengan perubahannya dia yang sangat signifikan. Tiba-tiba dia tuh kok bisa baca Al-Quran tuh udah lancar gitu loh. Metodenya seperti itu. Ada efeknya ya, Ma, itu metode khususnya Mama berarti ya, mulai dari kandungan sudah diperdengarkan, sehari-hari sudah ada dibentuk lingkungan mengaji, mendengar bersama kakak-kakak dan sekeluarga gitu ya, Masya Allah. Karena kalau bagi saya ya, kalau saya pantau, anak-anak itu tidak akan melakukan apa yang kita bicarakan, tapi mereka itu sebenarnya meniru ya kan. Mereka akan melakukan apa yang kita lakukan gitu. Jadi makanya kita hidupkan di sini, kayak Mak Surot juga kan. Ternyata alhamdulillah di rumah cerdas kan juga ada program itu. Jadi ya alhamdulillah bisa sejalan. Sejalan. Gitu. Selain itu ada metode khusus mungkin, Mas, saat fokus mendampingi Ananda menghafalkan, ada metode khusus? Saya belikan anak-anak hafidzah dol. Oh, yang bisa hafidzah dol yang kecil. Okay. Nah itu, jadi ketika saya mungkin tidak bisa mendampingi anak-anak, nah saya bilang, kalau kamu misalnya hafalannya sampai apa, coba kamu putar itu berulang-ulang. Jadi nanti kalau mereka udah luang kayak gitu, ya udah dibawa kan kemana-mana, simple kecil itu kan, betul. Didengerin seperti itu. Kembali lagi lebih sering mendengarkan, sering mendengarkan, gitu. Iya. Jadi semakin sering menyimak, lebih terlatih juga dalam melafalkan gitu. Iya betul, karena lagu aja kadang saya nggak pernah ngajarin anak-anak, tapi karena kadang tetangga yang muter kayak gitu, anak-anak otomatis kok tiba-tiba hafal lagu ini ya kayak gitu. Padahal cuma mendengar ya, Mbak. Iya, mendengar, nggak pernah diajarkan, mereka cuma mendengar, tapi ternyata merekam dan mereka bisa menirukan gitu. Makanya dari itu mungkin Allah menciptakan pendengaran duluan ya. Iya. Jadi lebih banyak ilmu yang masuk melalui pendengaran. Ya, betul, dan itu yang harus dimanfaatkan para orang tua gitu. Mendengar dan membuat lingkungan untuk memperbanyak menyimak Al-Quran gitu ya, Ma. Iya, betul. Kira-kira dalam proses itu Ananda pernah merasa bosan nggak sih, Ma? Pasti dong. Oh iya, kan dunia itu aku main, itu teman-teman main, disuruh gini terus gitu kan ya? Iya, pastinya, karena ya kita nggak bisa mengingkari ya, karena yang namanya dunia anak adalah dunia bermain. Jadi untuk belajar pun sebenarnya mereka juga bermain-main gitu kan. Jadi makanya saya juga ketika saya menerapkan metode yang memang benar-benar kayak dia harus fokus duduk manis dan mereka harus fokus dalam waktu yang lama, itu ternyata nggak worth it. Jadi malah hilang dan nggak ngefek. Itu terjadi pada anak Humaira juga mengalami. Jadi kalau suasana belajarnya yang kaku kayak gitu, dia malah nggak. Nah, saya pernah akhirnya saya bikin metode, saya suruh anak-anak untuk ajak teman-temannya datang ke rumah. Oh ya. Gitu. Oke, datang ke rumah yuk, kita belajar hadis bersama kayak gitu. Jadi kita nanti siapin kan makan, namanya anak-anak seneng kan, pastinya kalau dengan anak-anak yang seusianya kayak gitu kan. Akhirnya yuk datengin teman-teman kamu. Waktu itu masih teman-teman kakaknya juga, dan ternyata Masya Allah si Humaira ini bisa mengikuti hafalannya
sesuai dengan setaraf usia kakaknya. Jadi teman-teman kakaknya dan Humaira ada juga dia panggil temennya yang seusia Humaira nggak bisa ikutin, tapi Humaira masya Allah bisa ikutin. Nah, dari situ saya tahu oh ternyata potensi menghafal anak saya ini ternyata luar biasa. Ketika itu diasah, insya Allah dia bisa lebih cepat kayak gitu. Ketika diasah itu malah lebih cepat ya Mbak, dan diberikan wadah gitu. Diberikan wadah, dan kalau Humaira memang dia harus distimulasi dengan memberikan suasana yang menyenangkan untuk dia. Dan dia senang itu memang butuh lingkungan, dan lingkungan dia adalah teman yang sefrekuensi sama dia. Makanya akhirnya ya udahlah, di sekolah, di tempat ngaji dia ada teman, dia punya semangat untuk terus belajar seperti itu. Buat lingkungan yang nyaman, yang menyenangkan dan sefrekuensi gitu ya, betul, Masya betul. Allah. Oke, yang terakhir Mah, tips untuk menjaga hafalan menurut Mama buat anak-anak nih. Menjaga hafalan ini yang perlu ekstra ikhtiar ya. Gitu ya, Kadang memang hafalan itu mungkin mudah, tapi untuk menjaganya itu yang masya Allah. Jadi kita perlu ekstra effort ya untuk bisa menjaga. Jadi ya harus murojaah. Dan salah satu wadah untuk anak-anak saya sekarang murojaat kan memang di sekolah, karena udah ada bunda-bundanya yang setiap hari siap untuk mendampingi. Kemudian anak-anak memang full day jam 4, mereka pulang nyampe rumah sekitar 4:30, paling mandi sebentar, habis itu mereka udah berangkat ke masjid. Di masjid nanti sholat maghrib, kemudian anak-anak udah ada program TPQ setelah maghrib. Jadi mereka di sana menghafal lagi, memperlancar bacaannya. Jadi upayanya itu sih untuk menjaga. Jadi ada pendampingan dari dua arah, dari sekolah, dari TPQ, kemudian di rumah bersama dengan saya ketika mereka off dari kegiatan luar. Karena kalau udah habis Isya mereka mau ditambah lagi muatan, ini udah lelah kan, kayaknya udah penuh kan. Jadi ya udah habis makan, istirahat. Habis makan kita biasanya hitung poin. Hitung poin? Iya, jadi kita gini Bun, di sini tuh saya berlakukan program mengumpulkan poin untuk anak-anak. Jadi kayak misalnya anak-anak kayak sekolah gini memang nggak terlalu banyak aktivitas di rumah, jadi poinnya nggak banyak sih. Ini yang terasa ketika liburan gitu. Jadi saya berlakukan poin kayak misalnya saya setiap pagi itu biasanya kan tulis ya kayak to-do list hari ini kita mau apa aja nih. Yang banyak nih cucian. Ada cucian piring, nah hari ini kita mau masak ini untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam. Kemudian nanti mau bersih-bersih di area sini kotor kayak gitu misal. Ada yang misalnya waktunya jemur baju, ada yang waktunya nyiram tanaman. Nah masing-masing anak pilih, aku yang ini mah, aku yang ini, checklist semuanya. Nanti masing-masing yang mereka lakukan itu dapat poin. 1 poin tuh Rp1.000. Oh ya. 1 poin tuh Rp1.000. Ini nanti malam setelah Isya itu kita hitung poin. Nah hari ini kamu lakuin apa aja gitu. Nanti dihitung, nanti nyairin setiap hari itu ada 2.000 maksimal. Jadi kita punya kayak semacam kantin rumah kayak gitu. Jadi anak-anak itu nanti kakaknya yang jadi ibu kantinnya. Jadi nanti setiap hari itu mereka boleh nyairin poinnya itu maksimal cuma 2.000. Kalau mau nyairin semua poin itu biasanya di hari Minggu. Mau dibelanjain di kakaknya boleh, mau dibuat jajan di luar boleh, atau mau mungkin ditabung. Aku nggak jajan, mah aku pengen beli ini nanti aku tabung aja boleh, kayak gitu. Inspiratif banget sih itu. Jadi menyenangkan banget sih, seru banget sih kalau di lingkungan anak-anak gitu. Masya Allah, luar biasa. Iya, itulah upaya saya untuk bisa menghidupkan semangat anak-anak Bun. Berarti memang ada kolaborasi dan kerjasama antar anak-anak juga ya Ma. Jadi anak-anak memang bisa diajak kerjasama dalam hal upaya-upaya itu ya Maya, menghafal, murojaahnya gitu, juga dengan sikap-sikap di rumah. Masya Allah. Betul. Dan alhamdulillah dengan adanya sekolah Stephen ini saya merasa terdukung karena ternyata program-programnya itu sejalan dengan saya gitu ya. Kayak contohnya anak-anak cerita, ini aku kalau habis makan cuci piring sendiri. Ada program ngepel. Nah ini saya berlakukan di rumah Bun. Jadi untuk bersihin kamar, untuk nata bajunya, itu mereka habis makan itu nyuci piring sendiri. Itu jadi sebelum sekolah di Stephen pun mereka udah ada program itu di rumah. Jadi alhamdulillah akhirnya kan sejalan ya. Gitu. Oke Ma, harapan Mama nih untuk sivitas akademik sekolah Rumah Cerdas. Harapan saya Rumah Cerdas mempertahankan program-program yang ada sekarang. Kalau misalnya ada, biasanya kan setiap lembaga pendidikan selalu berinovasi. Berinovasi. Kalau misalnya ada
jangan sampai menurun, kalau bisa berinovasi lagi untuk bisa mempertahankan bahkan untuk menambah yang mungkin lebih baik lagi. Karena saya sukanya di sini ada parenting juga, jadi bukan anak-anak yang digembleng tapi orang tuanya juga digembleng nih, juga belajar. Jadi akhirnya karena pendidikan kalau nggak searah memang, kalau nggak orang tuanya, harus ada kolaborasi orang tua, lingkungan dan juga sekolah. Dan ini Rumah Cerdas udah punya program itu gitu. Jadi ayah bunda nggak salah lah, udah pilihan yang tepat kalau misalnya memasukkan anak-anaknya di Rumah Cerdas. Karena ayah bunda juga harus siap belajar pastinya nanti. Di kelas parenting ada juga sekolah ayah bunda kan. Iya betul sekali ayah bunda. Ya, so yuk sekolah di Rumah Cerdas Malang. Masya Allah, terima kasih Mama. Hari ini kita sudah belajar banyak banget inspirasi yang sangat inspiratif buat saya pribadi juga, buat ayah bunda di rumah. Semoga kita juga di Rumah Cerdas dan ayah bunda kita bisa sama berkolaborasi untuk mendampingi Ananda baik di sekolah maupun di Amin, rumah. insya Terima Allah. kasih. Makasih bunda kunjungannya. Terima kasih ayah bunda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.